Selamat pagi Sobat Bisnis Shop. Di sini kembali lagi kita akan bedah buku yang berjudul 6 Cara untuk Membuat Orang Lain Menyukai Anda. Di bagian ini juga diketahui untuk cara sederhana untuk membuat kesan pertama yang baik, dimana ketika kita bertemu dengan seseorang, orang lain akan memandang kita senang atau bahagia atau tidak. Dengan kita membuat kesan yang bahagia ataupun senang ketika kita bertemu dengan orang tersebut akan menimbulkan efek yang kita juga senang buat orang lain gitu. Sebelumnya di sini saya Tegar Yudis Firmansyah bersama rekan-rekan saya. Saya Amel. Halo, saya Reni. Nah, di buku ini kita membahas tentang tersenyumlah. Di sini juga ada beberapa contoh, di mana yang pertama ini ada contoh seperti apa yang mengenai orang yang dianggap menghambur-hamburkan hartanya. Jadi ada seorang wanita, dia tuh datang ke pesta pakai pakaian mewah, terus menggunakan perhiasan dan segala macam dengan tujuan untuk biar orang-orang melihat dia wah atau dia terlihat sebagai orang kaya. Tapi orang nggak bisa melihat dia sebagai orang kaya, orang yang berada, karena di wajahnya itu dia murung kayak suram kayak gitu. Dan salah satu orang yang di pesta itu dia bilang, mungkin kamu harus lebih banyak tersenyum, kamu harus lebih ramah ke orang-orang, dan walaupun nggak penting sebenarnya untuk pakaian kamu mau mewah atau apapun, yang penting bawaan kamu ke orang-orang, kamu bisa ramah, bisa senyum, itu yang lebih dinilai orang, yang dilihat orang dulu, bukan pakaian kayak gitu sih. Jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Charles Schwab bahwa senyumnya itu bernilai $1.000.000. Jadi setiap senyum itu akan membawa dampak positif bagi kita sendiri ataupun orang lain. Selain itu juga ada contoh seperti apa nih dari Kak Amel? Dari buku itu aku membaca, jadi di situ ada contoh manajer Personalia itu tuh menceritakan kalau dia tuh berminat memperkerjakan seorang gadis yang belum menyelesaikan sekolahnya daripada mempekerjakan seorang PhD. Kenapa? Karena si seorang gadis yang belum selesai sekolah itu dia auranya tuh lebih positif gitu loh Mas, Mbak gitu. Jadi lebih membawa kayak suatu positif gitu sih. Karena ya itu tadi senyumnya tuh Bikin nyaman gitu. Daripada yang seorang PhD itu yang mukanya tuh berwajah muram gitu loh, gitu. Senyum. Itu kalau contoh yang Amel ambil dari buku itu. Kemudian juga ada contoh lain nih, di mana ini ada contoh ada beberapa seseorang yang ingin menyuntikkan peliharaannya, dan di situ pada saat itu di kantor itu antri dengan menunggu antrian setiap giliran, dan di situ ada sekitar 10 orang, di mana seluruh wajah dari penunggu giliran tersebut itu kelihatan murung, dan di situ membuat situasi semakin bosan dan tegang. Dan ada salah satu pengunjung yang membawa seekor peliharaannya dan anak yang berusia 9 bulan, dan di situ ketika suatu momen itu ada anak tersebut itu melihat seorang laki-laki yang ada di sampingnya dengan melihat senyum. Dengan senyuman itu menjadikan seorang laki-laki tersebut menjadi ikut membalas senyumnya. Jadi dengan senyuman seseorang itu akan membuat mencairkan suasana di suatu kondisi. Jadi mungkin dari Kak Amal ataupun Kak Reni ada mungkin contoh yang sama nih dari yang sudah kita ceritakan tadi. Kalau dari aku ada sih Kak contohnya. Kayak misalkan nih aku kan customer service ya di sini. Nah, suatu ketika tuh ada problem kayak customer marah-marah ke
amel karena sesuatu hal. Nah di situ ya bagaimana pun caranya, walaupun amel sama customer ini berinteraksinya secara online, nggak secara tatap muka, kita tuh tetap harus senyum gitu loh. Karena kan kalau walaupun kita berinteraksinya tuh melalui online, tapi kan kalau kita tuh senyum kan tetap terlihat kan Kak gitu. Jadi kalau misal kita kayak marah walaupun online kan tetap terlihat kan Kak gitu. Jadi lebih kayak suasananya tuh lebih Kak, lebih langsung kayak yang tadinya customer marah-marah jadi lebih lebih cair gitu. Seperti diberitahukan di buku ini bahwa pengaruh dari sebuah senyuman sebenarnya itu sangat luar biasa, bahkan tatkala senyuman itu tidak tampak di depan mata kita, itu juga sangat luar biasa. Seperti di sini ada contoh juga bahwa di suatu perusahaan ini mempunyai satu program yang namanya kekuatan telepon, di mana di program tersebut karyawannya itu disuruh untuk telepon kepada salah satu customer untuk menawarkan produk atau jasa yang dijualnya. Dan di situ kita diwajibkan untuk tersenyum ketika berbicara di telepon, karena senyum yang kita lakukan di telepon itu kan tidak secara langsung kepada customer ataupun tidak tatap muka. Tapi ketika kita telepon itu dengan nada yang senyum, itu akan terdengar ketika kita telepon kepada seseorang. Jadi seseorang bisa mengerti nih, kita telepon itu dengan nada yang marah, dengan kondisi yang suram ataupun senyum, itu kita bisa tahu dengan suara kita ketika kita telepon. Selanjutnya mungkin dari Kak Reni sendiri nih, ada contoh yang hampir sama nggak dari cerita ini? Kalau aku sendiri itu sebenarnya mungkin agak berbeda, tapi pengalamanku sendiri, aku kan kayak punya wajah yang nggak bisa terbilang ramah ya. Jadi kalau yang belum kenal aku pasti dikiranya aku tuh jutek, judes kayak gitu. Sebenarnya emang ada istilahnya kenapa wajah kayak gitu, tapi aku berusaha kalau misalnya datang ke kantor terus ketemu teman-teman itu bisa ngucapin selamat pagi atau enggak salam kayak gitu, biar ya orang nggak ngira aku tuh jutek gitu. Karena pasti kalau nggak pakai masker gitu kelihatan banget ini kok orangnya kayak jutek, tapi sebenarnya aku tuh baik sebenarnya ceria gitu ya Kak. Kalau bisa ya aku mengurangi itu dengan kalau bisa nyapa teman-teman, bilang selamat pagi kayak gitu sih. Oke, kita lanjut membahas tentang buku ini. Di sini juga ada contoh di mana seseorang profesor mengungkapkan mengenai senyuman, di mana orang yang tersenyum cenderung mampu mengatasi, mengajar, menjual dengan lebih efektif dan membesarkan anak-anak yang lebih bahagia. Ada jauh lebih banyak informasi tentang senyuman daripada sebuah kerut di kening. Karena senyum itulah yang mendorong semangat, alat pengajaran yang jauh lebih efektif daripada hukuman. Seperti mungkin contoh dalam kehidupan, dalam berkeluarga. Mungkin kita nantinya sebagai orang tua, kita mungkin tidak sengaja mengajarkan anak-anak kita dengan ketika membuat kesalahan, mengajarkan dengan hukuman. Sebenarnya itu kurang efektif dan kurang mendorong semangat untuk anak tersebut agar bisa memperbaikinya. Karena itu ketika kita mendapatkan anak-anak kita nanti kesalahan, jangan kita memberikan kritik ataupun hukuman bagi mereka, karena nantinya akan berdampak ke depannya ke mereka dan juga akan menghambat mereka untuk memperbaikinya gitu. Dan kemudian di sini juga ada contoh lain bahwa kita ini di dunia ini sebenarnya juga mencari kebahagiaan. Salah satu caranya yaitu menemukan dengan mengendalikan pikiran kita. Kebahagiaan tidak tergantung dari kondisi-kondisi dari luar, tetapi dari dalam diri kita.
Jadi kalau kita di dalam diri kita ini ada pikiran-pikiran yang kurang bisa membuat kita bahagia, itu kita tidak bisa untuk mengendalikan pikiran kita. Jadi yang paling berpengaruh dalam kita mengendalikan pikiran kita itu adalah di dalam diri kita masing-masing gitu. Saya bisa menyimpulkan di mana setelah kita mengetahui beberapa cara tadi, pada intinya kita harus mencoba untuk selalu membuat orang merasa lebih baik. Dan kita mungkin akan mengetahui bagaimana tindakan itu bisa menjadikan kita disukai oleh orang lain. Jadi kita harus membuat orang lain merasa nyaman kepada kita ketika kita bertemu, dan di situ kita bisa menjadikan kita itu sering disukai oleh orang lain. Intinya itu kita pada kesan pertama ketika kita bertemu dengan orang lain itu kita harus memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Mungkin dari Kak Amal ataupun Kak Reni ada pesan atau saran nih buat teman-teman yang di luar sana yang menonton tentang di sini cara gimana kita menjaga untuk terus tersenyumlah gitu. Kalau dari aku sih lebih kayak apa ya, sering-sering buat senyum gitu loh Kak kalau ketemu orang gitu. Itu aja sih, karena kalau kita senyum kan auranya jadi lebih positif gitu. Terus kalau aku cuma nambahin buat orang-orang yang mungkin kayak susah senyum kayak aku, apa ya, kalau bisa pas pagi mau berangkat itu dibikin senang dulu, kayak nanti di kantor aku bisa ketemu ini. Kalau misalnya nggak puasa aku nanti habis istirahat makan ini, jadi kayak udah senang duluan dan pasti bisa senyum dulu gitu. Tergantung pikirannya mau gimana sih, tidak dijelaskan. Oke, jadi itu semua dari saran-saran kita untuk menjaga untuk terus tersenyumlah sesuai dengan bab yang kita bahas di podcast kali ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan di podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, kan zaman sekarang kan kita tuh apa-apa tuh udah canggih ya Kak ya. Kita nggak mau ribet nih Kak. Nih buat teman-teman kita ada solusi, mungkin yang baru mau memulai bisnis, kita juga ada beberapa apa nih Kak? Solusi unit yang bisa mempermudah usaha kalian gitu. Jadi mungkin kalian bisa langsung aja stalking di marketplace kami ya Kak ya. Itu di Tokped atau Shopee gitu untuk usaha kalian gitu, biar lebih mudah lagi. Ya, carinya Tuh. dengan nama apa nih Kak? Macam-macam nih Kak ada. Karena kita ada di seluruh Indonesia. Iya, Tinggal gitu. dicari aja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di belakang kita ini ada banyak produk kebutuhan alat kasir. Jadi betul buat banget. teman-teman yang punya bisnis yang sekarang ini mungkin masih cetak struknya masih manual dengan tulis tangan, itu kita ada alatnya, printer kasir itu yang memudahkan kalian nanti ketika mencetak struk, mencetak transaksi kalian. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika kalian nanti banjir orderan, tidak perlu takut untuk kewalahan ketika nulis kwitansi ataupun struk. Gitu, karena kita hadir untuk mempermudah Bisnis bisnis kalian. kalian gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih.